ketika orang kita Islam melakukan kewajibannya kepada agamanya, kami itu dari kemarin dari pihak gereja, ada persekutuan gereja-gereja di Mataram juga, kami mengamankan parkir. Kami semacam apa ya? Ikut andil loh. Iya, bukan ibadahnya bang. Iya, ikut andil membantu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam kebajikan. Nah, jadi hari ini senang sekali saya Hijrah Setiawan dan Saya Ibnu Hambali dalam podcast yang kalian tunggu, apalagi kalau bukan Gusur. apa tuh, Nu? Gudang Suara. Sana bang. Apa tadi bang? Gusur ya. Gudang Suara. Mau digusur tadi. Iya. Aman. Balik bang aku bang. Enggak usah curhat ya. Aduh, jadi senang banget hari ini, Nu. Gimana tuh, Pak? Karena kemarin kan kita udah fokus ngobrol sama seluruh OKP. Bener. Iya kan, ngobrol sama Calon legislatif. Sama seniman. sama calon eksekutif juga. Oh iya, umum juga kemarin. Jadi hari ini kita pengen ngobrol bareng teman-teman kita yang apa ya bilangnya, kita berbeda agama tapi tetap satu jua. Iya. Karena kita Bineka kan Tunggal Ika kan? Bineka Tunggal Ika. Ya, benar gitu. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya benar. Tapi teman-teman masih banyak yang belum subscribe nih. Nu. Nah, tunggu dulu, ngerokok dulu. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, minta tolong banget kalian nih. Subscribe ya, jangan lupa di like, komen, dan share. Karena subscribe itu gratis loh. Dan juga ya kreatif bukan cuma ada di YouTube loh. Ada di apa aja, Pak? Ada TikTok, Instagram, Facebook dan lain-lain. Nah itu, makanya channel anak muda kok. Iya, gitu ya. Tapi kalau sebelum kita ngobrol nih, tolong dimatiin dulu lah no HP. Oh iya ya, di silent. Soalnya. Sudah. Enggak, bawa HP. Silent juga ya. Ayo, Silent. Atau bawa Ayolah, kita minoritas kan. Enggak lah, gitu sama. Enggak lanjut. Udah? Udah. Udah, Yuk kita udah. pulang yuk. Jadi hari ini senang banget Nu, kita bakal ngobrol sama kenalin Nu. Beliau ini adalah seorang, kalau dibilang pendeta benar Bang? Masih calon? Masih calon. Pengabdian. Pengabdian ya. Iya. Kalau kita di yang mayoritas lebih ke pengabdian itu kan masih ditatar. Iya. Nah, kalau ini langsung juga kenalin aja namanya di siapa? pendeta atau di gereja. Ya namanya siapa? Namanya Bang Kohan. Selamat datang. Kacau dulu dong. Nu lain kali nggak usah dijelasin, Nu takut salah nanti kita. Salah, aduh berat. Ya, kalau kita salah. Minoritas dengan mayoritas ketemu. Sekali Duh. lagi, selamat datang di Lubuk Linggau. Ya, salam Bang ya. Iya. Salam. Selamat datang di Lubuk Linggau. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol nih sedikit nih. Biar teman-teman yang ada di sana kan gini, ada bentuk permasalahan tuh kayak khususnya di Linggau. Kayak aku sendiri, aku biasanya ikut komunitas teman-teman yang beda agama dengan aku. Iya. Jadi kita sebagai orang yang tidak pernah berkomunikasi, berkomunikasi. sering ada batasan. Iya. Ya kan? Padahal sebenarnya kita kan sesama orang Indonesia. Iya. Apalagi orang Sumatera juga kan. Ya, ada batasan. Satu pulau. Iya. Nggak ada batasan. Nggak ada batasan sebenarnya. Apalagi saudara satu marga. Gitu. Tapi kan ternyata masih banyak juga orang-orang yang kayak takutlah nanti ngomong apa, Takut ngomong tersinggung gitu. Iya kan. gitu. Jadi kita langsung bakal ngobrol juga sama Bang Bang Kohan. Kohan. Karena beliau juga kan sekaligus kalau kita di Islam itu kan sebagai pengajar agama. Kalau Bang Kohan sendiri apa? Pengajar juga. Pengajar juga. agama. Kalau saya kan di Islamnya, beliau di Kristen. Kalau kamu di Nanti milih Kristina tuh nanti. Nah, jadi kalau untuk keseharian Bang Kohan itu aslinya tinggal di mana sekarang?
Aslinya di Mataram. Sorry nih, agak Di Merasi. Oh, di Merasi, di Mataram. Di Musirawas ya. Musirawas. Tinggalnya di rumah sendiri atau kontrak atau Itu di Pastori. Pastori itu rumah gereja, rumah gereja. Asrama. Bukan. Nah, sok tahu ente. Asrama Aku nanya, kan kepo. Kalau asrama itu tempatnya melebihi 1 orang kan? Iya. Aku cuma 1 orang di situ. Oh, tapi masih sama. Masih di Iya, ruang masih lingkup di itu. ruang- Iya. Oh, Iya. jadi- Intinya ini gereja. Mhm. Di sini Pastori, semacam ada rumah lah, rumah punya iya. 3 kamar gitu. Ya lebih ke apa ya? Kalau rumah tugas, rumah dinas. Ya, rumah tugas dinas. seperti lah, tapi nggak mewah-mewah kali sih. Nggak memang AC kali. dua. Tapi kalau mau bantu renov bisa. Nanti Wah. hubungi aja. Ini masjid saya masih kekurangan tempat air wudhu. Iya, masih di. Enak izin Iya. renov. Mm-mm. Tinggal di tengah jalan kan. Baru di Mataram ada, di Oh, ada Mataram juga. Oh. gereja kami masih di dekat gereja kami itu lagi renov. Oh iya. Terus lagi Iya lagi. dia minta sedekah kan, wajar kan? Iya, boleh. Salah. Untuk pembangunan. Untuk pembangunan. Ya, mungkin Bisa dicoba, Bang? Hah? Bisa kayaknya gitu. Nggak, mental orang Kristen nggak gitu. Ada apa ya? Iya, benar. Tahu aja. maksudnya mental orang Kristen kan, Iya. saudara kita orang Kristen tuh mentalnya kuat-kuat. Kuat-kuat. daripada- Apalagi anak rantau gitu. Wah, betul. Apalagi kalau anak rantaunya dari Medan. Apalagi rumah tak? Orang Batak. Gimana? Horas, Pak. Horas artinya? Selamat. Selamat. Benar nggak kayak gitu? Horas itu artinya ya selamat. 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 Horas. Sehat-sehat ya, sehat-sehat. Horas ya gitu. Ya, gitu. Jadi kalau kurang horas berarti. Kurang semangat. Nggak bisa juga, Pak. Enggak bisa juga. Nggak usah kayak gitu. Nanti kamu kena somasi orang. Aduh. Ya kami berdua nih orang Batak dulu. Iya. Mohon maaf. Kalau Minoritas aku sekarang. kalau berarti kan tinggalnya di Mataram nih. Mm-mm. Tinggal di Mataram. Untuk kesehariannya di situ pengabdian atau gimana? Pengabdian di gereja, Oh, pengabdian pelayanan di gereja. gereja. Oh, oke. Terus untuk selain pengabdian di gereja itu apakah ada kegiatan lain gitu Bang? Apa mengajar di eskul atau apa atau kerja di Iya, PT iya. mana gitu, perusahaan mana? Memang pure itu pelayanan di gereja. Contohnya kan di gereja itu kan ada pelayanan kategorial. Pelayanan ibadah raya, ibadah pemuda, contoh ibadah pemuda kami. Ada juga ibadah PW, Apa tuh? ibadah persekutuan wanita, Oh, persekutuan wanita. ibadah PKB. Jadi di setiap ibadah itu pasti saya ada. Oh. Karena kalau tidak pelayanan firman Hmm. yang khotbah Hmm. itu saya pasti main musik gitu nah, bantu Oh. musik gitu. Jadi di pelayanan kategorial pasti ada saya. Oh, lebih pasti ke selalu ada di situ. Iya. Ya, berarti lebih mengedukasi benar-benar gitu ya. Ya, apa yang kita miliki dah. Benar. Iya. Jadi kalau main musik itu musik apa biasanya kalau mainin di situ? Alat musiknya? Biasanya yang mayor sekarang itu main gitar. Oh, gitar. Tapi setelah saya kurang lebih setahun di gereja itu saya lambat laun mempelajari tentang keyboard juga, Heeh. main bass juga, dan puji Tuhan bisa. Bisa. Cuma tinggal drum, Bang. Udra. Oh, Cuma tinggal drum itu nah. Itu kayaknya pas Hah? banget tuh Bang. Kalau Oh, itu beda, Bang. Beda. Itu tanya dengan ibu. Aduh. Iya, Bang, biasanya di sini, Bang. Biar beban itu. Nanti ajarin lah Nu. Ya, bisa. Robana. Biasanya kalau main drum itu kakinya gerak, Bang. Ya. Ya, kalau rebana tangannya gerak. Nah, terkait main musik, Bang ya. Itu kenapa kok hobinya Abang ini gitar gitu, Bang? Ada awal yang bisa diceritakan gitu? Sebelum kita ke yang lebih berisi gitu, Bang. Iya, iya. Sebenarnya saya dulu saya nggak bisa main gitar ini. Oh. Dulu kan sebelum menjadi cerita tentang gitar, ini bersangkut paut dengan panggilan saya sebenarnya. Oh, iya. Panggilan. Tapi yang jelas dulu itu saya tidak punya ada bakat skill lah main gitar. Justru saya insecure, minder lihat orang kan. Minggir gitu. Gimana orang main gitar ini? Kayak gini kan? Iya. Kayak ini dulu. Terus saya coba gini. Suaranya beda kan? Iya. Gimana dibuat Bang? Aku bilang kan, kayak gini loh. Beda suaranya Bang. Kayak gitu aja buat. Jadi pernah suatu ketika saya kena musibah, mama saya meninggal kan. Iya. Saya masuk panti asuhan. Saya pengen masuk aja sih. Saya nggak mau sama keluarga. Oh, pengen masuk. Pengen masuk. Pengen masuk. Pengen masuk.
Jadi mama saya meninggal kan karena kebersamaan saya waktu kecil itu kan sama mama. Iya. Sampai kelas 2 SMP kan. Mm. Mama meninggal adalah semacam ada jenjang waktu yang sangat apalah bagi saya itu kan. Kayak ibaratkan orang yang saya kasih meninggal gitu kan. Jadi dipanggil sama keluarga ini mau tinggal di situ nggak mau, saya mau mandiri, saya mau hidup, mau explore. Ya, saya mau bebas gitu kan. Ya udah di panti yayasan gereja gitu. Terus yang dengan gitarnya tadi bang? Yang gitarnya di situ, momennya di panti asuhan itu. Jadi belajar gitar di panti asuhan. Tapi gini bang Pohan, itu tadi kan terlepas ketika kita mengabdi kepada gereja, kepada apa bilangnya ya, rumah ibadah. Dan kalau ini yang datang ke gereja apa bilangnya, orang-orang yang datang ke gereja umat apa biasanya jemaat. Jemaat. Nah itu kenapa tuh bisa ada kepikiran aku mau jadi kayak gini, aku mau kayak jadi seperti pembawa. Kepikiran seperti itu. Sebenarnya bagi saya sih simpel sih hidupnya bang. Kenapa tuh? Saya ini menjadi seorang pendeta itu tadi karena memang dulu kan mama saya itu pengennya saya itu sekolah pendeta. Karena abang saya juga ada pendeta sekarang kan. Dan sekarang jadi udah dosen di Kupang. Di Kupang. Di NTT. Bukan Kupang sini. Bukan dekat nian. Iya. Di Kupang Nusa Tenggara Timur bang ya. Iya. Jadi dari niat apa itu omongan mama itu dulu saya itu responnya cuek, nggak menjawab dan nggak mengiyakan seperti itu kira-kira kan. Itu bulan 5 mama sampaikan kurang lebih tuh waktu kesaktian Pancasila ya bulan 10 tanggal 1 ya. Iya. Di situ mama meninggal. Waktu di awal bulan itu. Turut berduka cita bang. Gak apa-apa bang, kau sedih bang. Ini nanti apanya musik-musiknya enggak ada. Enggak. Nah terkait itu kan secara historis nih mungkin itu sebagai pilihan abang itu kan. Iya. Dari sejak peristiwa itu kemudian abang ada tergerak hati untuk mengabdikan kepada Tuhan itu kan ingin menjadi seorang pendeta. Nah untuk di kategori pendeta sendiri bang, adakah yang dikatakan sebagai kategori orang-orang Kristen itu seperti apa sih? Kategori apa yang namanya masuk dalam golongan Kristen gitu kan, ada dua tuh, Kristen Protestan, Kristen Ortodok. Itu Katolik tuh ya. Itu gimana bang? Kalau dia bang kan Kristen nih. Iya. Nah itu gimana kalau masuk dalam ini golongan dari Kristen? Ini golongan dari ini gitu. Apa perbedaannya? Yang jelas itu ada gereja Katolik. Gereja Katolik itu ada di barat gitu ya, di Vatikan. Di Vatikan. Barat kan. Gereja Ortodoks itu adalah pecahan dari Katolik. Nah, gereja Ortodoks ini ada di timur. Nah, singkatnya seperti itulah kira-kira. Tapi kenapa bisa ada Protestan gitu kan? Iya. Pertanyaannya kan. Karena itu hasil dari reformasi dari Katolik. Jadi Katolik dulu, Protestan dulu, baru nanti ada juga Injili, ada juga karismatik, ada Pentakosta, ada Advent. Kejauhan. Sini. Di sini aja. Ini semacam ngalir dia. Namanya aliran kan? Tapi tetap Kristen dia, itu bahasanya. Wah, kita hujan juga ini. Hujan ya? Tapi nggak mempengaruhi suara kan? Kayaknya enggak sih, kayaknya. Mudah-mudahan sih enggak sih. Kayaknya. Gimana Nino? Kalau kalau dari suara enggak sih? Enggak ya, aman ya? Kita aman. Yang penting kita lebih dekat aja. Tapi gini, aku bilangnya kalau abang kayaknya dia nggak mau tua kayaknya. Iya. Panggil Pohan aja ya. Karena aku lebih tua kan? Iya. Iyalah. Bener kan 2001 nih, 2001 ya? Kau Enggak, aku Husnuzon. Jadi gini, Pohan. Sempat berteman dengan orang-orang yang beda agama nggak? Nah, itu lebih menarik itu. Nah, iya. Saya dulu di sini waktu saya tinggal sama mama, saya itu pas rumah kami itu cuma kami orang Kristen. Jadi klien kami itu orang Islam. Memang dari kecil kami kan udah semacam bersaudara kan, tetangga-tetangga gitu kan. Benar. Orang Jawa pula. Orang Jawa. Nah, jadi kebersamaan saya itu kebanyakan sama orang-orang Islam. Kayak berteman. Iya, bertemannya ya. Berteman pasti sekeliling dong. Sekeliling, iya. Nah, yang lebih parah itulah yang membuat
apa ya, kenakalan saya itu abstrak sebenarnya. Nggak sempat kena masuk penjara. Itu kan masuk penjara. Tapi kalau dari segi agama saya rasa ini udah cacatnya. Cacat kali. Salah satunya tuh pernah apain aja lah. Karena pergaulan saya itu bukannya justru ke agama saya sendiri. Tapi saya tidur di masjid, di musola. Di musola. Saya main judi di musola. Itu dulu ya. Bukan masih pendeta ya. Itu masih SMP lah. Karena nggak tahu ya. Karena kan nggak boleh main judi di dalam rumah ibadah. Iya. Karena masih kecil waktu itu. Iya. Masih Nongkrong di musola. Iya, nongkrong. Mau buat jebakan Batman di musola. Contoh nih, jebakan Batman. kami punya dompet, Iya. kita taruh di luar. Kami di musola gini. Ada yang ngambil, kami ketawain Nggak salah sebenarnya kan? Nggak salah, lebih ke memaluin. Yang malu yang ngambil. Iya. Nah terus dari yang ngambil yang mau sholat. Keren ya? Iya. Nah sampai ngalir, abang kan sudah mendekati lulus menjadi pendeta. Jadi dari proses nih kan, apa saja nih pengajaran-pengajaran yang ada di pendeta itu apa saja? Pengajaran yang di pendeta itu gimana maksudnya? Ajaran yang diajarkan kepada jemaat itu. Yang apa yang dikatakan oleh Alkitab, berarti itu dong. Jadi nggak ada di luar Alkitab, berarti itu bukan pengajaran dari pendeta. Gini, pertanyaan coba ganti gini. Apa sih yang sebenarnya yang diajarkan sama Kristen itu? Ya. Kalau dari Islam itu kan mengajarkan sesuatu hal yang baik, Ya. ya kan, menjauhi dari obat-obatan terlarang, kayak gitu kan. Nah kalau dari Kristen sendiri, gimana sih pengajaran yang baik menurut Kristen kayak gitu, versi Kristen? Saya rasa semua agama mengajarkan kebaikannya. Pasti fungsinya agama itu kan sebenarnya apa ya? Bukan menjadi patokan kita untuk masuk surga. Agama itu bukan. Itu hanya sebagai apa ya, saya rasa sebagai cover kita untuk menghantarkan mengenal sama Tuhan yang kita percayai. Benar-benar. Di setiap agama. Contoh, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu gitu kan. Iya. Tapi kalau dari Kristen sendiri, ini dari perspektifnya Kristen ya, itu hanya satu pengajarannya. Dan pengajarannya satu ini sudah mencakup semua pengajaran, yaitu tentang kasih. Kasih, love ya. Kasih, love. Jadi apa ya? Kasih ini berarti kan ada itu firman Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan pikiranmu, tenagamu. Tapi jangan lupa Apa tuh? kasih temanmu, sesamamu, seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Jadi kita hubungan punya kasih sama Tuhan ini secara apa nih? Horizontal vertikal ini. Ya. Horizontal. Di atas lah, horizontal ya. Atas bawah lah ya. Nah. Atau Tapi juga kita mengalirkan kasih itu. Contoh nih, sama abang nih, mengalirkan kasih. Oh ya, berarti kalau secara logika kita yang ini ya, berarti ada hablum minan nas, hablum minal alam, hablum minallah. Jadi kalau hubungan antar manusia, hubungan antar lingkungan, hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan, dengan alam, dengan manusia. Manusia. Itu kalau yang lebih gampang ya kan. Kalau misalnya gini loh, ini pertanyaan untuk Ibnu kan di pondok pesantren. Iya. Islam lah ya. Islam. Pohon kan pengabdian untuk jamaah. Ya kan? Kira-kira menurut Pohon sendiri atau menurut Ibnu sendiri, ada nggak sih persamaan dari Kristen dan Islam itu sendiri? Apa pertama? Jadi narasumbernya kita berdua deh, Bang. Dari sini lah. Nah, dari sini. Kalau dari Islam sih, kayaknya kalau kita berbicara tentang agama ya, tentu secara aplikatif, secara tindakan mungkin semua agama mengajarkan yang kebaikan, baik-baik. Cuman perbedaannya mungkin di segi kepercayaan saja sih itu. Ya. Menurut saya. Kayak tadi kan tentang hubungan dari Tuhan kepada sama dari sama manusia, sama dengan alam, dan juga dengan ini kan sama. Kayak contohnya lagi kalau misalnya kita saling menghormati, ini kan masuk dalam hubungan sama manusia, tidak boleh merusak alam, kan hubungan dengan alam. Ya mungkin secara
apa ya, keyakinan Bang ya, yang kalau menurut saya sih. Oh. jadi sama-sama mengajarkan hal yang baik kan? Iya. Balik lagi yang tadi berarti ya. Oh, oke. Nah, kalau apa bilangnya kan tadi kan udah kita bahas tentang itu ya, masalah kebaikan. Nah, kalau dari gimana ya, kalau sebenarnya Islam itu kan sebagai mayoritas di Indonesia, ya kan? Kristen itu kan sebagai minoritas yang ada di Indonesia. Kita tidak bisa menutup mata dengan kategori seperti itu. Nah, sih yang mau disampaikan kepada masyarakat ketika agama Kristen ini mau berbicara, apa sih sebenarnya mau disampaikan kepada masyarakat? Otomatis kan ada beberapa keluh dan kesah, keluhan dan apa ya, resah lah terhadap apa yang terjadi kayak gitu kan. Ada nggak kira-kira yang mau disampaikan kepada masyarakat, kepada teman-teman sekalian? Ya, kalau contohnya mungkin sulit bangun rumah ibadah gitu kan. Ya, ada sebagian. Itu tergantung daerah ya. Ya, benar-benar. Nggak semua daerah itu ada yang apalah, saya mikir itu main-main gitu terhadap agama gitu kan. Ini salah satu mempermainkan agama. Kayak ibadah dibubarkan, kayak sulit pembangunan gereja. Nah, itu mungkin tergantung tempat. Tapi kalau saran dari saya ya, mungkin dari apa ya? Memang dari hati. Dari hati saya. Dari sini, hati sini, Bang. Enggak sini nih. Sini lambung, Bang. Di sini. Sini. Sini kan. Bebas. Kasih itu ya. Jadi bagi saya itu gini. Saya pernah dengar di narasumber siapa itu Ustadz. Itu Ustadz di TV One. Dia bilang Abdul Somad bukan? Bukan, Bang. Bukan. Dia ini agak Desalatit. bukan. Apa lagi? Abdi Hidayat. Gus Miftah. Itu mungkin Hidayat itu. Adi Hidayat. Iya ya. Adi Hidayat. Yang pakai baju putih. Iya. Berkacamata. Nah, Sukanya pakai celana. Iya, terus. Nah, Di Hidayat. Ya, Adi Hidayat. jadi di situ saya coba menonton itu kan. Saya juga nonton TV One. Siaran dari Karnilias itu kan. Oh iya, TV Pak One. Karnilias. Dia bilang gini, yang membuat saya semangat ya. Orang Kristen itu jangan takut beribadah. Gitu ya. Jangan takut beribadah. Karena tidak ada larangan di negara kita untuk beribadah. Karena kita harus menghidupi sila pertama dong. Ketuhanan Yang Maha Esa. Gitu kan. Nanti sila kedua mengikuti kan. Kelima. Nah, dia bilang gini, yang buat saya itu semangat. Dia bandingkan dengan agama yang mayoritas ini. Apa bedanya dengan masalahnya sekarang apa sih? Masalahnya tentang izin ya. Izin yang terikat dengan undang-undang tadi. Iya, undang-undang. Apa ya? Keputusan menteri ya. Iya, keputusan menteri. Jadi yang membuat membuat saya terinspirasi, dia bilang gini. Orang Kristen itu jangan takut beribadah. Jadi kita pun orang mayoritas, ini bahasa dia. Iya. Kita pun orang mayoritas, kita sadar diri aja. Musola itu nggak ada apanya, Nggak dapat. nggak ada izinnya. Kan musola itu kan contoh nih, abang punya warung. Warung ini diberkati Tuhan lah. Iya. Usaha. Bangun musola kan nggak salah. Iya. Nggak salah kan? Benar. Itu kan salah satu tempat ibadah juga, Pak. Iya. Oh iya ya. Bahkan dia katakan ada masjid besar di Indonesia ini yang belum ada izin. Tapi bisa bergulir. Bisa apa ya? Bisa dilaksanakan ibadah. Ya, bisa dilaksanakan ibadah gitu nah. Jadi sebenarnya kita lihat ya, kalau di dalam ibadah ini kan sebenarnya bukan menimbulkan tindakan-tindakan yang anarkis. Ini kan cuma apa ya? Keyakinan baik lah ya. Keyakinan. Ini hanya untuk apa ya? Untuk masalah apa ya? Hati aja kan. Ini nggak merusak lingkungan. Orang kan. Jadi dia katakan seperti itu. Saya mikir, oh iya ya, musola banyak di sini. Ini musola. Oh iya ya. Itu nggak ada izinnya kadang. Kadang nggak ada izin. Nggak ada izinnya kan. Nah, persoalannya sekarang, Bang, sampai hal yang terkecil pun itu, kalau di daerah tertentu ya saya bilang, itu dilarangkan ya, Bang. Dilarangkan. Kayak ibadah di ruko, kan orang kan membuat ibadah di ruko. Ada kemarin. Ibadah di ruko kan, karena dia pengen mau tempatnya itu menjadi tempat doa. Dilarang. Karena dari beberapa orang. Oh, mungkin kayak gini sih, lebih ke gimana ya, bentuk toleransi yang sebenarnya. Ya. Toleransi. Ketika kita sebagai manusia kan sebenarnya harus ada komunikasi dulu di situ. Kita saling berkomunikasi. Mungkin ada beberapa miskomunikasi yang menyebabkan hal itu terjadi. Kita menyimpulkan seperti itu.
kalau berbicara juga tentang fasilitas ibadah musola ataupun masjid, itu balik lagi mayoritas yang ada. Mayoritas yang ada. Contoh kayak aku pulang kampung ke Medan, ya kan? Itu kalau mau ke masjid itu jauh. Kayak dari sini ke pasar dulu baru ketemu masjid. Baru ketemu masjid. Ya, karena banyak gereja di sana. Nah, tapi itu tadi karena masyarakatnya sudah penuh dengan edukasi, sudah bisa untuk bertoleransi. Oh, silakan beribadah di rumah masing-masing. Iya, menerima. Gitu kan? Ya, Nah, menerima. iya, tinggal masyarakatnya sih sebenarnya kan. Ada beberapa masyarakat yang mungkin bisa kita kategorikan belum bisa memahami itu, belum bisa menerima hal seperti itu. Karena mungkin juga ada salah satu yang saya temui nih kan, kalau yang masyarakat yang belum bisa menerima itu kayaknya lebih ketermakan doktrin biasanya. Iya, ketermakan doktrin dan juga ada yang termakan pesanan biasanya. Iya bang, bener bang. Pesanan kayak mana nih? Pesanan bang. Kalau ini boleh kita buka-bukaan sini bang. Ya. Boleh. Enggak, maksudnya buka-buka. Gimana? Ya kalau ini dari pengalaman pribadi gitu ya. Ketika ya ada nih salah satu agama lain gitu kan. Saya nggak mau nyebutin tempatnya, tapi ada ini. Itu agak dipersulit izinnya gitu. Karena banyak yang nggak setuju, dikhawatirkan ini seperti ini. Padahal kalau menurut saya pribadi ataupun juga dari para pemikir atau pakar-pakar itu sebenarnya sah-sah saja. Cuma memang karena ada oknum yang lebih bilangnya itu lebih ke fanatik agama gitu ya. Terlalu membuta lah fanatiknya gitu. Jadi ketika ada saudara kita ingin membangun rumah ibadah, tidak usahlah nanti dia ganggu umat kita. Nah itu ada rasa seperti itu. Padahal kan itu sudah diatur dalam undang-undang. Maksudnya kita takwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan juga ya banyak lah itu kan. Dan juga memang perlu edukasi yang baik pada masyarakat terkait tentang perbedaan ini. Ya, toleransi ya. Toleransi ya, itu penting. Kita belajar tentang toleransi. Nah, makanya kita kan undang Bang Pohan. Biar sama-sama kita mengedukasi. Nah, jadi kalau ada pertanyaan kayak gini, pernah nggak sih diceng-cengin ketika lagi kumpul-kumpul dengan teman-teman gitu? Pernah atau gini aja. Apa sih yang sebenarnya yang nggak boleh orang kata-katain tentang Kristen gitu. Jadi ada batasan-batasannya. Contoh nih kalau di Islam kan kita nggak boleh tuh kalau bilang meninggalkan syahadat gitu kan. Iya benar. Kalau di Kristen itu kayak gimana tuh? Sebenarnya orang abang pun pasti tahu lah. Di banyak rekam jejaknya medsos pun ada. Orang-orang yang menghujat simbol, bahkan yang bilang orang Kristen orang kafir, macam-macam lah. Pokoknya kalau saya sebutkan itu nanti kan menyinggung tokoh besar soalnya kan. Iya. Jadi kalau Bang Pohan sendiri nih udah biasa dengan hal berdamai itu atau gimana? Kalau kayak kita kan biasa nih, bikin kita orang kalau di luar kamera tuh biasa. Bagi saya sih, karena saya juga belajar tentang agama, memperdalam itu kan. Terkadang saya memang menanggapi itu semacam ada informasi tentang ini. Jadi di dalam pikiran saya bisa saya jawab sendiri karena saya mempelajarinya. Nah, yang saya takutkan ini kan udah masuk rekam medsos media nih. Facebook, contoh nih Facebook lah. Kebanyakan sih Facebook sih. Jadi kan jemaat awam kan nonton nih. Kami kayak gini. Jadi aku takutnya sama jemaat yang lain ini. Jadi merasa seakan-akan yang dikatain orang itu benar. Tapi kalau seandainya belum tentu benar kan nggak baik juga bagi dia. Gitu. Jadi lebih dikhawatirkan kepada orang lain. Itu. Halo Bang. Ya, halo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana nih Bang? Rakyat lagi. Masyarakat. Aduh, gimana nih Bang? Gimana Bang? Kayaknya lagi galau nih Bang. Bingung cara. Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Mazmur ayat berapa tuh Bang? Ada Bang, tapi jangan. Wah, firman Tuhan ya itu, terima kasih. Firman Allah ya. Allah kan Tuhan. Iyalah pokoknya lah. Ibnu suka. Jadi gini, ini Bang Pohan ya. Bang Pohan ini kan penginjil lah, pengatri Injil yang sedang mengabdi di gereja Musyawarah Muratara itu. Apa tuh gerejanya di Mataram? GBT. Gereja Bethel Tabernacle. Gitu. Jadi mungkin
teman-teman nih penasaran sih bang. Bagaimana kalau masuk Islam kan ngucapin 2 kalimat syahadat dan lain-lain kan? Iya. Dan kita tahu cuman Kristen tuh baptis dan ada nggak tata caranya untuk masuk Kristen gitu? Bingung cari agama. Wah, banyak teman kan banyak rezeki ya, apalagi banyak Tuhan. Astagfirullah. Muhammad Rehan Putra men. Jadi gimana tuh? Ada nggak kira-kira salah satu cara ini bisa dikategorikan sebagai orang yang sudah masuk Kristen? Berarti masalah teknis ya. Iya, teknis. Jadi kayak dia agama kita orang Islam bilang kalau contoh masuk mengucapkan 2 kalimat syahadat itu pun tak Islam dibilang. Iya, Islam. Ini saya nih mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jangan gitu di sini. Jangan sini. Itu udah masuk Islam. Iya. Kan? Iya. Nah, nggak segampang itu masuk. Oh, Kalau di orang Kristen. Oh, di Kristen nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Karena apa ya? Di Kristen itu masalah teknisnya. Kalau seandainya ada orang yang mau mengenal Tuhan, itu sebenarnya mempunyai apa ya? Step by step sampai kepada pendeta. Paling lama itu dia itu katekisasi namanya. Apa? Katekisasi. Katekisasi itu semacam pengenalan agama yang kulitnya aja. Yang dibahas tentang doa Bapa kami, siapa murid-murid Tuhan itu. Murid Yesus. Pokoknya ini kayak pelajaran anak SD lah. Oh, sejarah. Jadi, ya, kayak tentang baptisan, kayak tentang perjamuan. Kalau masalah tentang doktrin ada juga yang dibahas tentang Roh Kudus, tentang Allah, bla bla bla. Itu banyak yang dipelajari. Itu jangka waktunya setahun. Tapi kalau untuk kalimat kayak gitu, misalkan nih, asyhadu alla ilaha illallah kan Islam, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu kan syahadat. Nah kalau dari Kristen sendiri nggak ada kalimat kira-kira, oh kalau udah baca kalimat ini bisa masuk Kristen gitu. Sudah diklaim gitulah. Nggak bisa. Sesuai dengan prosedur tadi ya. Ya harus dengan prosedur. Jadi ada level-levelnya, Bang. Sampai dia dipastikan matang. Dia dipastikan dia Kristen itu gini, Bang. Dia pelajari, dia imani yang dipelajari. Bahkan ketika dia imani, dia lakukan. Contoh nih, di Kristen itu kan diajarkan tentang berpengharapan kepada Allah selalu. Walaupun kamu disiksa, dianiaya, bahkan kamu diejek, nggak ditemanin, walaupun kamu minoritas, kamu tetap berpengharapan. Coba kira-kira. Tapi kita lihat orang yang seperti ini, dia ketika ada di masalah itu dia mundur atau maju gitu. Kalau dia maju berarti yakinkan dia itu semakin tumbuh. Gitu. Iman. Yo, ditumbuh. Percaya diri gitu kan walaupun minoritas. Minoritas. Ada lagi nih bang kayak apa namanya keuntungan masuk Kristen selain cewek yang nonis tuh wah apalagi wah keren banget cewek nonis bang kayak semi dress ke gereja pagi-pagi wah cantik dong. Berarti sudah sering berarti apalagi si Nababan ya bang ya. Wah, baru udah bapak. Oh, wah, enggak memperhatikan, Bang. Enggak. Lihat doang. Ditegur, Bang. Rugi di kita. Jadi selain keuntungannya dengan cewek nonis yang cantik, apalagi nih Bang keuntungan masuk Kristen? Apa ada bansos? Cuma hari Minggu aja ibadahnya. Kalian kan sehari 5 kali gitu. Bingung capek gitu ya. Pas ya lakukan. Jadi apa tuh? Ada bahasa keuntungankah gitu di dalam pengajaran Kristen? Keuntungan sih nggak ada ya. Kalau saya rasa kalau ada orang yang mau mengenal Tuhan Yesus ya melalui agama Kristen itu, saya rasa jangan masuk Kristen hanya untuk mengambil keuntungan. Contoh, bapaknya ini orang Kristen ini kaya, mau masuk Kristen supaya dia kaya. Jangan, nggak usah. Di sini kan ada urat apa kan? Urat madu. Kotakan aja itu. Urat nadi syaratnya itu kan. Kotakan aja. Kayak contoh lagi dibaptis biar dapat dukungan gitu bang. Oh jangan. Lewat. Kita doakan 2 putaran lah ya, supaya agak semangat dikit. Waduh.
Aduh. Nah, 30% gua putar itu. Maksudnya putaran kalau misalkan mau ke sini. Sini. Soalnya kalau iya. Susah kan tadi? Susah. Google Map-nya aneh ya. Harusnya diputar-putar dulu. Kalau sekali putar susah. Memang jalannya kan langsung masuk gitu kan. Dan Aduh, man. Come on, man. Damn. Masih bahas politik. Iya, jangan. Aduh. Padahal yang kemarin ya bahas politik. Wah, itu dari kemarin, Bang. Sekarang kan bisa. Bisa. Jangan lah, agama di politik ini. Emang ada mau politik ya agama? Udah. Belum. Belum segini aja ya. Nempel. Pasti nempel. Itu kan acara aku juga. Wah, iya benar. Oh, berarti memang kalau secara keuntungan nggak ada ya. Kalau misalkan kita berbicara tentang keuntungan duniawi nggak ada gitu. Dari segi manusia, keuntungan itu bisa dilihat, Bang. Saya berkawan sama Bang, saya bisa cari keuntungan. Bisa. Tapi kan kalau seandainya kita hanya memanfaatkan orang, untuk apa kita berteman? Nah, itu seperti itu lah kira-kira. Nah, jadi selain di sini, Bang Pohan ada nggak mengulik-ngulik atau belajar agama lain nih, kayak belajar Islam, belajar agama lain. Jadi ikro gitu Bang. Ya, puji Tuhan 1 tahun ya. 1 tahun saya itu belajar tentang Islam. Bahkan udah masuk di dalam schedule apa sih SKS-nya sekolah. Oh. Kayak di semester berapa ya itu belajar tentang Islamologi. Semester 1-2. bukan 4. semester 2 tingkat 1, semester 2 tingkat 1, semester 1 tingkat 2. Jadi itu mempelajari tentang Islamologi. Kulit-kulitnya aja, Bang. Oh, kulit-kulitnya aja. Kayak sampai ke tahlilan gitu Bang. Ke ini kunut gitu enggak berarti ya? Kayak sejarah Muhammad, sejarah peradaban Islam, Muhammad siapa istrinya, turunannya dalam Islam mengakui ini adalah nabi, di Kristen ini adalah memang tokoh gitu kan, murid. Kan bedanya itu aja kan. Oh iya. Ada malaikat Jibril yang seperti ini, terus tentang finalitas Yesus itu dalam Islam gimana. Kalau di Kristen kan mutlak gitu kan. Tapi kalau di Islam kan itu yang kami pelajari. Oh, nah selain Islam mungkin ada nggak Bang? Seru deh kayaknya, di luar kamera mungkin banyak pertanyaan yang lebih detail. Kalau hal-hal gini nih emang gak luas sih kalau ngobrol di depan kamera. Ada beberapa orang yang salah mengerti. Yang kata Mas Ibnu tadi, kayak ada seseorang tuh yang merasa superior, merasa paling benar. Di setiap, nggak usah kita bilang di setiap agama pasti ada sosok seperti itu. Jadi oknum. Nah terkait ini Bang, kita kan di Indonesia nih sudah mendekati bulan Ramadan nih Bang. Iya. Nah ini kalau di Kristen sendiri nih, apa saja sih yang mungkin biasanya kawan-kawan Kristen ini lakukan ketika di bulan suci Ramadan? Nah kemarin itu saya nyampe di sini bulan 5 ya. Iya. Setelah saya nyampe di sini kira-kira 2 minggu itu kan apa ya, Ramadan ya? Iya. Di sini bulan 6 ya. Jadi saya itu heran soalnya ketika nyampe di Merasi nih ya. Iya. Karena di Merasi itu adalah kampung toleransi. FKUB-nya jalan. Oh iya. Itu kan. Sebenarnya setiap daerah sih FKUB itu ada. Tapi yang saya rasakan itu jalannya itu ada di Mataram. Kayak kemarin itu contoh orang kita Islam sholat Idul Fitri. Sholat Lebaran. Sampai ke jalan kan sholat. Kurang tempat soalnya. Padahal banyak Bang ya? Banyak tempat. Karena sampai ke jalan Bang. Iya, karena mayoritas tadi kan. Iya, mayoritas. Banyak. Kalau dikumpul. Besar tadi ngambil dulu. Masih. Oh iya. Itu dia ini main bulu tangkis. Lomba menang. Intinya gini, ketika orang kita Islam melakukan kewajibannya kepada agamanya, kami itu dari kemarin dari pihak gereja, ada persekutuan gereja-gereja di Mataram juga. Kami mengamankan parkir. Kami semacam ikut andil loh. Iya. Bukan ibadahnya, Bang. Iya, ikut andil membantu ya. Sama kayak di depan waktu itu waktu acara Natal kalau salah ada teman-teman aku yang teman-teman Islam kan, pengurus Masjid Agung itu kan tidak salah mereka yang jadi tim pengamanan. Iya, biasanya pengamanan sih. Tim pengamanan. Yang tim banser yang ngamanin. Oh iya. Benar. Teman-teman dari Banser. Respect lah yang toleransi. Iya, benar sih. Motong kayak gini karena obrolan kita kan udah panjang kan. Jadi banyak orang itu
banyak juga teman-teman harus mengetahui juga bahwa apapun agama kita, kayaknya kita tuh sama. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama warga negara Indonesia, kita sama-sama orang Sumatera. Kenapa harus ada pembatas di situ? Selagi kita mau ngobrol, kita jangan saling judge aja kan? Jangan ngata-ngatain. Tapi alangkah lebih baiknya ketika ada perkataan itu keluar, ya harapan kita sebagai umat Islam dan umat Kristen, kita sama-sama menghargai dan maklumi seperti itu. Ya, contoh kayak di agama Islam juga ada beberapa orang yang ini orangnya Islam nih, tapi ada juga beberapa oknum yang mengakui bahwa kategori Islam, mereka suka menjatuhkan harga diri agama mereka sendiri. Nah, tapi kan balik lagi sebenarnya ini tuh bukan tentang apa ya bilangnya, bukan tentang agama yang harus kita benci satu sama lain, tapi tentang bagaimana cara kita untuk bertoleransi, saling menghargai satu sama lain. Jadi sebenarnya istilah maksudnya tujuan acaranya kan sebenarnya untuk mempertontonkan toleransi itu kan? Iya kan? Iya benar. Kita kan ngobrol tadi santai nih, dari versi Kristen kayak gini, Islam kayak gini, ya kan kayak gitu. Namanya aja agak itu agak trauma mungkin. Gusur. Oh iya. Ya udah kita ganti nama. Tapi kalau di Musirawas oke Bang ya, nggak ada Gus Dur itu sekali, toleransinya kuat loh. Iya, Bapak bawa toleran. Dia kan menjadi salah satu tokoh negara yang pernah berhubungan langsung dengan Israel. Gitu kan? Bapak pluralis. Kayaknya ada itu ceritanya tentang disuruh makan babi gitu kan? Ada ceritanya itu kan? Ada, disuruh makan babi tapi dia Mas Bang. Itu. Udah cukup. Tapi nggak makan ya. Sama kayak ya balik lagi ceritaku juga, kalau aku pulang ke kampung, keluargaku non muslim semua, ya kan, Kristen, dan aku Islam, tapi bagaimana cara keluargaku menghargai aku, gitu kan. Jadi mereka mulai dari alat masak, kemudian dari tempat tidur, mereka yang nyiapin, oh ini steril nih, ini bersih, ini yang biasa kami pakai. Ya balik lagi karena kita udah biasa, karena satu darah ini tadi, kita nggak permasalahin itu. Ya, jadi enjoy gitu ya, saling menerima satu sama lain. Iya. Apalagi kalau misalkan ada yang kurang Bang. Apa tuh? Tadi kan saya hanya mempertontonkan kebaikan orang Kristen ya tadi, kayak menjaga tadi. Orang Islam pun tadi agak membantu. Kalau maksudnya hubungan timbal balik itu ada. Kayak kami merayakan Natal kemarin. Jadi dari pihak desa itu membantu untuk membersihkan gereja. Jadi bersih gereja. Dibersihkan gereja. Bahkan untuk acaranya itu, acara Natalnya itu, ikut pengamanan juga. Justru lebih padat, Pak. Lebih padat. Tapi nggak kayak gini kami. Nanti apa namanya minta tolong jangan kesini. Nanti kedepannya boleh lah kita dari IHA Kreatif buka bersama sama Bang Pohan. Iya. Nanti kita kan bakal ngadain program nih. Jadi kita bakal kerja sama seluruh komunitas yang ada di Jadi di bulan Ramadan nanti kita bakal ada ngabuburit. Saya mengabuburit kan ngabisin waktu aktivitas untuk berbuka puasa, kemudian bakti sosial juga, kemudian kita bakal ngadain buka bersama. Jadi nanti di situ harapannya teman-teman dari seluruh agama, tokoh agama, mereka bisa menyampaikan apa sih toleransi itu. Kayak gitu. Jadi ada 8 komunitas mobil yang sudah siap nih, kita udah ada catatannya. Jadi teman-teman dari FKUB juga nanti kayak gitu. Jadi Lubuk Linggau, Musirawas, Moratara tuh kayak gini. Solid agama yang ada di Lubuk Linggau. Jadi yang baju merah nanti ditarik ke sana lagi tuh. Jadi seru kan apa namanya bukber tapi di gereja Bang Pohan. Bisa lah. Bisa ya? Bisa. Agak lapang kok apanya. Siap lah. Enggak sampai ke jalan juga ya. Cukup kami aja ya. Kalau parkir kan ke jalan nggak bisa. Parkir kita di jalan. Udahlah kita karena udah panjang nih karena ada kegiatan juga besok kan masuk ya jam setengah. Masuk mana Pak? Habis ini kita kelas apa kita sekarang? Ke situ. Idenya ke situ. Lagi mancing dulu. Gara-gara nggak pakai peci kayaknya. Aduh iya peci. Peci kemana Bang? Ilmunya kurang ya? Iya. Udah kita langsung masuk ke closing statement. Nah jadi closing statement ini silakan kasih kata-kata motivasi, kata-kata mutiara untuk teman-teman yang nonton pada hari ini. Mungkin dari si Ibnu, dari Rehan, terus Hijrah, kemudian ditutup sama Pohan. Oke gitu ya, mantap ya. Mantap. Kalau dari saya sih, karena kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia, maka ada satu prinsip yang harus kita pegang, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi closing statement dari saya, don't worry, only religion
your is right. Apa itu, Bang? Jangan khawatir, cuma agama kamu yang benar. Jadi itu semua orang. Dan closing statement dari aku, ini kita sebagai warga negara Indonesia itu ini bukan tentang cuma sekedar agama, tapi ini tentang kemanusiaan. Kalau misalkan kita berbicara tentang agama, kalau misalkan ada teman-teman di sekitar kita yang membutuhkan bantuan kita, apakah kita harus tanya tentang agama? Pastinya enggak kan? Nah, tapi bagaimana cara kita memanusiakan manusia? Bagaimana cara kita mengimankan diri kita kepada Tuhan. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkin itu aja. Lanjut Bang Pohan, closing statement-nya. Closing statement-nya, agama itu adalah mempelajari tentang kebaikan. Jadi ketika kita belajar tentang agama, seharusnya kita mengaplikasikan apa yang kita pelajari. Itu bermuara tentang agama dan kemana-mana. Contoh nih kepada sesama, ya kita buat kebaikan kepada sesama. Kalau ada orang yang mau beribadah, ya kita hargai orang yang beribadah. Kalau ada orang yang kesusahannya kita bantu. Itu sih sebenarnya dari inti dari agama. Mungkin dari itu sih dari saya. Oke. Dan mungkin itu aja sih obrolan kita karena ya terbatas dengan waktu. Mungkin nanti lain kali kita bisa main ke sana. Welcome kan di sana kan? Welcome, Bang. Enggak dijaga kan? Ya, mungkin itu aja. Kini kita sudah ada dari Jawa, ada dari Batak, ada dari Cina, ada dari Padang gitu ya. Udah mungkin itu aja, sekian, langsung closing aja. Oke, untuk closing kita pada sore hari ini tentunya saya mengingatkan sekali lagi bagi kawan-kawan yang belum subscribe, like dan komen serta share, agak sedikit maksa sih itu. Harus subscribe karena subscribe gratis dan juga follow semua sosial media IA Kreatif. Ada di Facebook, TikTok, dan juga Instagram. Tentunya kita selaku kru Ria Kreatif memesan yang paling terakhir, di mana pemuda berkumpul di sebelah suara digaungkan. Tetap cinta damai. Bersama kami di Gusur. Apa tuh? Ayo, Bang. Udah. Thank you. Foto bareng dulu, Bang.